penyelidik akan mengajukan perkara ini untuk dilaksanakan gelar. Jika setelah dilakukan gelar perkara ternyata unsurnya tidak terpenuhi, maka perkara ini tidak akan lanjut kepada proses penyidikan atau P21. Apakah cukup atau cukup bukti untuk dinaikkan ke penyidikan atau tidak cukup bukti untuk dinaikkan ke penyidikan? Kalau menurut saya, pandangan saya bisa gugur. Drama prahara rumah tangga yang melibatkan nama pengusaha muda Insanul Fahmi dengan kedua istrinya, Wardatina Mawa dan Inara Rusli, tampaknya kembali memasuki babak yang baru. Pasalnya, laporan dugaan perzinahan yang dilayangkan Mawa terhadap Insan dan Inara dikabarkan telah mencapai titik akhir tahap penyelidikan, di mana dalam waktu dekat pihak penyelidik akan menyelenggarakan gelar perkara guna mencari jawaban terkait apakah perkara ini sudah tepat untuk naik sidik. Langkah itu dilakukan oleh penyidik lantaran sudah terlebih dahulu menjalankan tahap klarifikasi terhadap para terlapor dan beberapa pihak lainnya. Lantas, seperti apakah tanggapan Dedi DJ selaku kuasa hukum saksi dalam laporan akses ilegal, serta pihak yang sempat memberikan konsultasi untuk Insan? Dan selanjutnya, penyelidik akan mengajukan perkara ini untuk dilaksanakan gelar, ya, untuk dilaksanakan gelar, untuk apakah cukup atau cukup bukti untuk dinaikkan ke penyidikan atau tidak cukup bukti untuk dinaikkan ke penyidikan. Jadi mohon waktu pada rekan-rekan, nanti hasil gelar akan kami sampaikan lebih lanjut setelah gelar dilaksanakan. Kalau terkait masalah proses hukum kan itu jelas ranah atau kewenangannya polisi ya. Dalam hal ini adalah unit PPA Polda Metro. Kan? Karena memang setiap proses laporan itu normatifnya ada yang disebut dengan proses pemeriksaan dalam bentuk klarifikasi untuk memeriksa semua saksi-saksi yang memang siapa yang mengetahui, siapa yang melihat, atau dia siapa yang mengalami. Jadi itu semua standar normatif yang sudah diatur dalam hukum acara, sehingga sah-sah saja kemudian penyidik melakukan proses klarifikasi atau penyelidikan untuk mengetahui bagaimana konstruksi hukum dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Mawa terhadap Inara Rusli ataupun Bang Insanul Fahmi. Oke, kalaupun nanti misalkan, kalau setahu saya sampai sejauh ini proses yang dilaporkan oleh Mawa itu masih status dalam konteks klarifikasi atau penyelidikan. Mereka baru mau gelar perkara, penyidik baru mau melakukan gelar perkara. Apakah nanti dalam gelar perkara tersebut perkara ini bisa dinaikkan ke penyidikan? Artinya kalau bisa dinaikkan ke penyidikan, maka unsur tindak pidananya terpenuhi. Tetapi sebaliknya, jika setelah dilakukan gelar perkara ternyata unsurnya tidak terpenuhi, maka perkara ini tidak akan lanjut kepada proses penyidikan atau P21. Ya kalau penyelidik sudah mengajukan seperti itu ya, nanti kita lihat ya, kita lihat. Karena hukum itu kan pandangan hukum masing-masing pakar hukum itu kan berbeda. Jadi biarkan nanti penyelidik untuk memaparkan apa yang ditemukan dari hasil penyelidikannya dan apa yang alat bukti apa yang bisa diajukan untuk perkara ini, cukup atau tidak untuk dinaikkan penyidikan. Yang penting minimal kan 2 alat bukti, bahkan saat ini mungkin penyidik sudah mengantongi 3 alat bukti. Laporan dugaan perzinahan yang dilayangkan oleh Mawa tengah berada di ambang keputusan.
Mungkinkah perkara ini berlanjut dan naik sidik, atau justru sebaliknya? Sementara itu, pihak Mawa sendiri telah menyerahkan setumpuk barang bukti yang meliputi beberapa fotokopi surat-surat penting hingga sebuah flash disk yang berisi rekaman CCTV kediaman Inara Rusli. Sebuah rekaman yang kini seolah tak habis menjadi perbincangan. Lantas seperti apa penanganan pihak kepolisian terhadap rekaman itu? Mungkinkah mereka melibatkan pakar telematika karena insan sudah menyuarakan dugaan adanya upaya merekayasa? Yang pasti satu flash disk ya yang berisikan itu yang bisa kami sampaikan seperti itu saja ya. Itu nanti jadi alat bukti tersebut akan diserahkan kepada ahli forensik digital. Nanti ahli forensik digital akan memeriksa apakah video tersebut ada video yang original atau hasil rekayasa atau ada potongan-potongan atau bagaimana kan gitu. Terus apakah betul yang di dalam video itu adalah orang yang dimaksud atau bagaimana ya kan? Nanti ahli forensik digital yang akan menyampaikan baik durasi, keaslian dari video tersebut dan lain-lain menyangkut dengan alat bukti digitalnya. Setelah kemarin udah diperiksa, saya lihat videonya banyak editan, bisa jadi AI, bisa jadi sudah diedit-edit, ya kan. Jadi saya tidak melihat di situ sebenarnya ada unsur yang sudah ditunjukkan. CCTV itu banyak yang diedit-edit ya? Banyak diedit-edit, bahkan sebenarnya foto-foto yang lagi ada orang. Nggak tahu itu sebenarnya dari case saya juga sebenarnya udah banyak banget itu lewat berseliweran di explore. Jadi sebelum ada case ini, terus habis itu ada video CCTV lain, menurut saya kayak saya perlu klarifikasi juga bahwasanya memang nggak ada sih yang tersebar, itu udah banyak editan. Dan saya lihat juga yang di penyidik itu juga sudah editan yang di PMC. Tergantung dari kawan-kawan penyidik. Ya, tergantung apakah butuh ahli telematika, apakah butuh nanti ahli tindak pidana cyber dan lain-lain, nanti tergantung dari kawan-kawan penyidik untuk pembuktian penyidikannya. Oke, ada asas hukum yang disebut dengan siapa yang mendalilkan maka dia bisa membuktikan. In actoris in combat probatio. Ketika dia mendalilkan maka dia harus bisa membuktikan. Sekali lagi pembuktian itu diatur di dalam pasal 184 KUHP. Yang pertama, alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, kemudian keterangan terdakwa. Selama bukti menurut KUHP ini memang terpenuhi, ya ada kemungkinan ya proses pidana itu bisa lanjut, gitu kan, di kepolisian, gitu kan. Belum tentu kalau di peradilan, kan itu mesti diuji kan. Nanti saksi-saksi semua akan dipanggil. Berbicara tentang barang bukti rekaman CCTV, memang tidak dapat dilepaskan dengan laporan dugaan akses ilegal yang dilayangkan oleh Inara Rusli di Mabes Polri. Ya, pihak Insan dan Inara Rusli belakangan ini tengah mempermasalahkan rekaman CCTV yang diduga diserahkan oleh Mawa dalam laporannya sebagai barang bukti. Pasalnya, mereka menduga rekaman itu didapatkan secara melawan hukum, tepatnya dengan tindakan akses ilegal. Lantas, seperti apa penjelasan pihak kepolisian tentang korelasi dua laporan ini? Mungkinkah upaya hukum Inara di Mabes Polri berpotensi berpengaruh terhadap laporan Mawa yang selangkah lagi memasuki tahap gelar perkara? Jadi gini, yang perkara di Barreskrim biarkan berjalan, perkara sini juga biar berjalan. Jadi nanti kita sama-sama lihat mana yang terbukti tindak pidananya. Ya karena tidak bisa dicampur-campur. Tapi nanti ada koordinasi. Nanti kalau memang ternyata ada kaitannya pasti akan ada. Tidak mungkin tidak ada koordinasi, pasti ada koordinasi. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Tinggal bagaimana nanti penyidik melakukan proses pemeriksaan terhadap dua perkara ini. Apakah bisa saja ternyata yang justru yang naik duluan proses penyidikannya adalah perkara illegal akses misalkan. Kan ini bisa aja, atau dua-duanya berjalan berbarengan. Gitu. Karena ini adalah dua hal yang berbeda. Penyidiknya pun berbeda, dugaan tindak pidananya pun berbeda. Cuman hati-hati
Kalau sanksi pidana illegal access atau pencurian ini kan bisa 6 sampai 8 tahun loh. Hati-hati para pelaku pencurian CCTV itu. Kalau perzinahan 284 kan cuma 9 bulan. Hadirnya dugaan akses ilegal di tengah upaya hukum yang ditempuh Mawa memang berhasil memancing perdebatan sengit syarat silang pendapat. Tak sedikit masyarakat hingga kalangan advokat buka suara dan memberikan pandangan mereka masing-masing. Termasuk juga dari Dedi DJ selaku sosok yang terlibat langsung dalam perkara ini sebagai kuasa hukum saksi kunci. Lantas, seperti apa pandangan Dedi DJ? Benarkah ia justru merasa laporan Mawa berpotensi untuk gugur lantaran adanya dugaan akses ilegal? Kalau menurut saya, pandangan saya bisa gugur. Kenapa? Karena bukti yang digunakan adalah diambil dengan hasil pencurian. Ya dalam konsep Islam juga mencuri kan, ya pasti barang yang makanan yang hasil curian kan haram. Ya begitupun dalam teori hukum pidana kan nggak jauh berbeda gitu loh. Makanya disebut dengan in criminalibus probatian beden esoleke clarius. Bukti harus lebih terang daripada cahaya. Artinya di situ bukti itu harus jelas, bukan hasil pencurian gitu loh. Jadi bukti benar-benar diambil dari apa yang dia alami, ya kan? Apa yang dia lakukan misalkan. Karena apa? Perzinahan ini kan deliknya kan pidana delik aduan, ya kan? Jadi bukti itu harus lebih ke direct evidence. Bukti bukan didapat dari orang lain, tapi harusnya dia sendiri yang melihat, dia fotoin, dia videoin gitu. Selain memberikan pandangannya seputar laporan Mawa, pihak kuasa hukum saksi kunci belakangan ini juga telah menguak fakta baru, yakni tentang dugaan motif ekonomi dalam perkara dugaan akses ilegal yang dilayangkan Inara, di mana pihak kuasa hukum saksi kunci menduga adanya upaya mencari keuntungan dengan memperjualbelikan rekaman CCTV kediaman Inara Rusli yang mereka dapatkan hasil akses ilegal. Lantas benarkah hal itu justru belum sampai ke telinga pihak penyidik perkara laporan Mawa? Serta bagaimanakah pula penjelasan pihak kuasa hukum saksi kunci terkait dugaan itu? Ada aktor yang mengendalikan. Mungkin mereka sudah membuat grup. Karena di grup itu selalu ada kata-kata kemarin yang Insanul sampaikan kepada saya, mereka jelas, wah ini bisa jadi uang nih. Gitu. Artinya di situ motifnya tendensinya adalah uang. Ya, berarti kasusnya Insanul sama Inara Rusli ini digoreng oleh mereka supaya ini akan menjadi masalah besar media sosial. Kemudian ini bisa making money, gitu, bisa mendapatkan cuan dari terus memberitakan persoalan Insanul dan Inara yang lagi sekarang dilaporkan di Polda Metro. Ya, belum bisa saya tanggapi karena baru juga saya dengar ada jual. Jadi gini, kalau yang apa yang sudah diserahkan ke kawan-kawan penyelidik itu sudah pasti akan barang bukti itu sudah pasti diamankan, kemudian akan diserahkan ke masing-masing ahli yang berkompeten. Kalau misalnya dalam hal ini ahli forensik digital, forensik, ya. Karena kan pengungkapan juga ini harus menggunakan scientific crime investigation juga, pembuktian secara ilmiah, ya. Terlepas dari sengkarut konflik hukum yang kini datang menyapa, menyita perhatian masyarakat, ada satu aspek yang masih menjadi prahara. Aspek keluarga. Ya, di luar apa yang kini terjadi, ada keluarga yang kini diterpa badai ujian tak terduga. Oleh karenanya, Insan pun masih memendam asa untuk dapat berdamai dengan Mawa demi melanjutkan keluarga mereka yang sudah dikaruniai satu orang anak. Dan dalam sebuah kesempatan, Insan pun meluapkan semua keresahan lewat sambungan telepon dengan Dedi DJ. Lantas seperti apakah ungkapan rasa sedih Insanul Fahmi? Terus habis itu aku di
framing lagi, nggak boleh ketemu, Insan nggak mau ketemu sama anak, nggak peduli sama anak. Padahal aku bolak-balik ngajakin ketemu dari 2 bulan yang lalu, dari sebulan lebih ya, hampir 2 bulan yang lalu, aku ngajakin ketemu nggak dibolehin terus. Maksudnya apa gitu? Apa karena mau dikontenin terus, dibikin berita-berita baru, apa seperti apa? Gimana ya? Aku nggak ngerti juga. Tapi Bang Insan kangen kan sama anak kan? Pastilah. Ya, Pengen banget ketemu ya, Bang Insan pengen banget ketemu sama anak ya. Pengen banget lah, pengen banget. Tapi Siapa sih yang nggak mau ketemu sama anak? tapi di framing seolah-olah Bang Insan nggak mau ketemu anak. Iya, di framing seperti itu. Nggak tahu tuh buzzer bayaran siapa, buset. Ya udah, saran dari saya gini, nanti Bang Insan coba komunikasi aja dengan Mbak Mawa. Mbak Mawa kan, ya Bang Insan kan tahu lah, udah lama, udah 5 tahun rumah tangga, udah tahu banget kan karakternya Mbak Mawa seperti apa. Ya udah, kalau memang Bang Insan juga udah sayang sama anak, ya udah komunikasi, udah telepon terus aja Mawanya, minta untuk ketemu anak, kangen gitu kan. Aku terus selalu setiap hari aku tanyain kabarnya, aku tanya pengen ketemu dia, pengen ketemu Afnan, tapi nggak dibolehin, makanya bingung. Sabar ya Bang Insan, sabar, tetap kasih perhatian ke Mbak Mawa sama anak-anak ya, sabar. Kita kalau memang ada oknum polisi yang mencoba memeras Bang Insan, nanti oknum tersebut kita laporkan aja di Propam Mabes Polri ya. Pasti. Siap. Kemarin kan kita udah visit ke sana. Iya, siap. Oke, kita udah diskusi dan kita nanti tindak lanjuti. Siap. Pesan buat anak apa Bang Insan? Pengen ketemu aja sih, pengen main-main bareng. Kangen ya. Ya kangen lah, pokoknya nggak bisa terucap lagi lah, kangen lah. Siap. Terus pesan buat Mbak Mawa apa? Ya jangan dengerin orang lain. Mereka itu cuman pengen jadiin Mawa sebagai boneka aja, pengen memonetize Mawa. Ya kan, manfaatin momentum ini semuanya. Apalagi berita-berita yang udah beredar dari dulu sampai sekarang tuh kan mayoritas beritanya tuh semua udah dibuat-buat. Aku tahu pasti ada yang scripting sih itu. Oke. Ya udah, mudah-mudahan insya Allah ada jalan yang terbaik lah. Tetap semangat ya Bang Insanul. Kita fokus selamatkan Mawa ya. Oke. Siap. Ya, makasih ya. Sampai saat ini kami belum dapat informasi dari penyelidik, dari kawan-kawan penyelidik tentang adanya surat permohonan atau apapun itu untuk masalah pencabutan ataupun RJ dari salah satu pihak. Tapi yang namanya berperkara, pasti dari kawan-kawan penyelidik juga akan membuka ruang yang seluas-luasnya untuk kedua belah pihak, karena memang penyelesaian perkara yang paling baik itu adalah win-win solution, ya, yaitu RJ, restoratif justice. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.